Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cuy? Semoga kabarnya hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like ya. Dan jangan lupa subscribe juga dan support terus channel ini. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan IP ya. Penghitungan IP. Nah, untuk part yang awal yaitu part 1 itu mengenai pengenalan IP, dan sekarang ke part 2 ya, mengenai penghitungan IP address. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai menentukan kelas IP. Kedua yaitu menentukan network ID dan host ID. Ketiga yaitu menentukan jumlah IP. Yang keempat yaitu menentukan IP network dan IP broadcast. Yang kelima yaitu menentukan rentang IP. Rentang IP itu IP yang dapat digunakan oleh klien ya. Yang keenam ya, ini subnet ya. Subnet. Oke. Baik, kita langsung saja mengenai pembahasannya ya. Let's go. Oke. Baik, sebelum itu kita harus menentukan contoh IP address yang akan kita bahas, oke? Baik, di sini saya akan kasih contoh IP address yaitu 192.168.10.56 ya, misalkan /26 atau perik 26. Oke, yang pertama yang harus kita bahas yaitu mengenai kelas IP ya. Kelas IP address ya. Oke, kita ulang materi yang kemarin yaitu contoh misalkan kelas A, oktet pertama atau batasan oktet pertama itu dari 0 hingga 127 oktet pertama ya. Dan dalam kurung oktet pertama. Untuk kelas B ya, kelas B dari 128 hingga 191 pada oktet pertama ya. Sedangkan kelas C dari 192 hingga 223 oktet pertama ya. Oke, selanjutnya sudah jelas berarti ya, karena oktet pertama dari IP ini 192, maka otomatis ini masuknya ke kelas C ya, kelas C. Oke, selanjutnya yaitu menentukan network ID ya. Dan host ID. Oke. Nah, untuk menentukan network ID dan host ID kita juga harus tahu kelasnya ya, karena kelas C itu network ID-nya itu 24 bit atau 3 oktet, sedangkan host ID-nya itu cuma 1 oktet atau 8 bit. Sudah jelas ya, berarti untuk
net ID-nya itu dari 192.168.10 ya. Sedangkan host ID itu berarti 56. Sudah jelas berarti ya, network ID-nya itu 192.168.10. Sedangkan host ID itu yang terakhir ya, 56. Verifik nggak ke bawah ya. Ini beda, ini nanti berguna pada saat subnet ya, subnetting. Oke, selanjutnya yaitu menentukan jumlah IP. Ya. Nah, jumlah IP ini kita menggunakan verifik-nya ya. Nah, verifik 26. Karena IP version 4 itu berjumlah 32 bit ya, 32 bit atau sama dengan 4 octet. Bahasanya yaitu jumlah bit ya, 32 bit dikurangi verifiknya 26 sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Nah, si 6 ini menjadi pangkat 2 dipangkatkan 6 seperti itu, sama dengan 64 ya, sama dengan 64. Nah, sudah jelas ya, berarti jumlah IP-nya itu sama dengan 64 IP. Nah, ini ya, jumlah IP-nya itu 64 IP. Oke, kita ulang. Untuk menentukan jumlah, kita ambil 32 bit ya. Karena semuanya berjumlah 32 bit, untuk versi 4 ini kita ambil yaitu 32 bit. Nah, dikurangi verifiknya 26 ya, dikurangi verifiknya. Berarti 32 dikurangi 26 sama dengan 6 ya. Nah, si 6 ini dijadikan pangkat. Jadi si 6 ini dipangkatkan 2 ya. Sama, kalau misalkan 25 berarti 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Berarti 2 pangkat 7. Kalau misalkan 8 sama seperti itu ya. Misalkan 32 dikurangi 8 sama dengan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai IP network ya, dan IP broadcast. Nah, di sini digunakan itu jumlah IP ya, karena di sini jumlah IP-nya sama dengan 64. Oke, pertama kita menentukan IP net ya, IP net. Nah, IP net di sini yang kita bahas yaitu pertama, untuk menentukan IP network ini yang kita butuhkan yaitu pertama jumlah IP dan host ID ya. Nah, host ID. Oke, di sini kita jumlahkan ya. Pertama, host ID ya, 56 dibagi 64 ya, sama dengan 0 ya, 0, sekian. Nah, sekiannya jangan diambil, berarti kita ambil nolnya saja, 0. Maka sudah jelas IP net sama dengan 192.168.10.0 ya. Nah, ini IP net sudah jelas ya. Dan untuk IP broadcast ya, IP broadcast. Nah, untuk menentukan IP broadcast yang kita butuhkan satu IP net ya, kita ambil yang belakangnya saja 0 ditambah jumlah IP 64 dikurangi 1. Nah, ini maka 0 tambah 64 sama dengan 64 dikurangi 1 berarti 63. Sudah ketemu, berarti IP
broadcastnya sama dengan 192.168.10.63. Nah, sudah ketahuan. Oke, untuk IP network dan IP broadcast, pertama kita harus tahu dulu jumlah IP-nya. Oke, kita ulang. Untuk menentukan IP network dan IP broadcast, pertama yang harus kita ketahui yaitu host ID. Nah, host ID ini sudah tahu ya, 56, dan jumlah IP. Nah, jumlah IP-nya 64 ya. Nah, di sini untuk IP network yaitu host ID. Nah, kita terangkan di sini. Host ID ya. Host ID dibagi jumlah IP. Nah, itu ya untuk menentukan IP network. Sedangkan untuk IP broadcast yang harus kalian ketahui yaitu ketika IP network ini sudah ketahui ya, sudah ketahuan yaitu 0. 0 ditambah 64 dikurangi 1 ya. Kenapa dikurangi 1? Karena kita ngitungnya dari 0 ya. Nah, 0 itu sudah termasuk IP ya. Nah, 10.0 itu udah masuk ke IP ya. Jadi makanya dikurangi 1. Nah, di sini 0 ditambah 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Maka IP broadcast itu 63. Jadi IP net sama dengan 192.168.10.0, sedangkan IP broadcast ya sama dengan 192.168.10.63. Itu ya, kawan ya, untuk menentukan IP network dan IP broadcast. Oke, selanjutnya yaitu menentukan rentang IP. Nah, rentang IP ya. Rentang IP. Nah, apa sih rentang IP itu? Rentang IP itu yaitu IP yang dapat digunakan oleh klien ya. Kenapa? IP network dan IP broadcast itu awal dan akhir supaya tidak terjadi konflik ya. Itu makanya sebelum kalian menentukan tentang IP, kalian juga harus tahu dulu yaitu mengenai IP network dan IP broadcast. Nah, supaya gampang ya, karena tadi sudah jelas IP net-nya sama dengan 192.168.10.0 ya, dan IP broadcast-nya sama dengan 192.168.10.63. Nah, sudah jelas ya tentang IP-nya sama dengan 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Nah, itu rentang IP-nya ya. Jadi jumlah IP-nya itu keseluruhan mulai dari IP network, tentang IP dan IP broadcast. Sedangkan tentang IP yaitu IP yang bakalan dipakai oleh klien ya, yaitu dari 10.1 hingga 10.62. Berarti IP yang untuk klien itu berjumlah 62 IP ya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu subnet ya, subnet ya. Yang harus diperhatikan, yang wajib kalian perhatikan yaitu ini ya, verifik ya, 26. Kita aplikasikan menjadi angka 1 karena dalam IP itu berjumlah 32 bit, IP versi 4 ya, maka kita aplikasikan menjadi 32 bit. Ingat, kita pisahkan menjadi 4 oktet ya, berarti ini sudah berjumlah 24. Tambahkan 1, 2 menjadi 26. Sisanya gimana? Ya tinggal kita kasih 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, udah 32 bit. Kenapa dikasih 0? Ya kita pasin aja ya, kita pasin supaya jadi 32 bit supaya bisa gampang saja. Ini kalau sudah didesimalkan menjadi seperti ini, 255.255.255
0,192. Ini desimalkan ya, langsung saat ini seperti ini. Jadi bagaimana sih cara mengubahnya? Gampang sekali. Kalian lihat tabel ini ya. Nah, seperti ini. Ini berjumlah 8 bit ya. Ya, hitung saja. 8 bit sama ya, satu oktet ini juga. Ini kalau dijumlahkan semuanya seperti ini full ya satunya ya. Berarti semuanya dihitung. Berjumlah 255. Jadi permainannya seperti ini ya. Kalau misalkan di setiap oktetnya itu ada angka 1, maka kita jumlahkan. Contohnya ini 2 ya, angka satunya dari awal. Samakan posisinya. Berarti 1, 2 ya. Oke, lihat posisinya ya. Kita samakan. Setiap yang ada angka satunya kita tambahkan ya. Berarti yang angka 0, 10 ini jangan ditambahkan. Ingat, yang ada satunya samakan posisinya, kita tambahkan ya, karena di sini ada 2 yang ada angka satunya 128, maka kita tambah dengan 64 sama dengan 192. Nah, ini hasilnya ya. Berarti subnetnya itu karena ini full, oktet 1, oktet 2, oktet 3 full, maka otomatis hasilnya itu 255.255.255. Dan yang tidak full kita tambahkan ya. Tambahkan posisinya, ingat ini tabelnya ya. Ini deretan angkanya. Tambahkan posisinya. Berarti 128 ditambah 64 sama dengan 192. Ini subnetnya ya. Oke, kita ulang. Gimana kalau misalkan 27 dari 37? Gampang. Posisinya tinggal kita ganti jadi 3 seperti ini. Karena ini berjumlah 24 ditambah 3 menjadi 27. Maka hasilnya juga 224. Gimana caranya? Kita ubah, tinggal samakan posisinya. Jadi angka 1. Nah, seperti itu. 128 ditambah 64 ditambah 32, maka hasilnya 224. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan diaplikasikan dari biner ke desimal dengan menggunakan deretan angka seperti ini. Untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Lihat dari suatu soal IP menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jawaban ya. Dari satu IP menghasilkan 8 jawaban. Jadi perlu diingat kembali, jika kalian lupa silahkan kalian datang lagi ke channel ini, tonton lagi videonya dan pelajari ya. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikut tahu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.